Ya. Mengembun, perubahan wujud dari benda ingat mengembun. Ada dia di pinggiran gelas kita. Kalau kita minum, ada kita masukkan es batu, nanti kan minumannya jadi dingin. Nah, kalau dingin nanti akan ada butiran air di pinggiran gelas kita, ya kan? Karena suhu di dalam gelas tersebut dingin, maka udara yang ada di sekitar gelas akan mencair. Berarti mengembun itu adalah proses perubahan wujud dari benda Kenzumilion, dari benda gas, ya. Udara kan benda gas kan? Iya, dari benda gas menjadi benda cair. Jangan lupa ya, mengembun adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya, butiran air yang ada di pinggiran gelas kita. Kalau kita minum air es atau air yang kita masukkan es batu. Oke, jangan lupa ya. Oke. Kita lanjut dulu ke membeku ini. Supaya tidak lupa. Nah, membeku kemarin sudah kita baca, yaitu yang lain dapat lihat slide-nya? Bisa dilihat? Sudah bisa? Coba kasih jempolnya. Oke. Membeku kemarin udah kita baca kan? Es batu, kalau kita masukkan ke es batu itu dibentuk atau dibuat bagaimana caranya? Yaitu, kemarin udah kita bahas, air. Jadi air kita masukkan ke dalam pendingin atau freezer. Maka nanti di dalam freezer, air akan mengalami pendinginan. Mengalami yang namanya pendinginan. Disitulah dia terjadi perubahan dari benda cair, ini dari benda cair menjadi benda padat. Itu yang dinamakan membeku. Jangan lupa ya, kalau mencair tadi dari benda padat menjadi cair, karena kita keluarkan dari pendingin. Kita biarkan ke suhu ruang, maka dia nanti akan menjadi cair. Nah, kalau yang membeku kebalikannya. Kita masukkan benda cair, contohnya air, ke dalam lemari pendingin, nanti di dalam pendingin dia akan nanti di dalam freezer dia akan mengalami proses pendinginan ya. Mengalami proses pendinginan, maka benda cairnya nanti akan berubah menjadi benda padat. Oke, apa tadi Miss katakan Malvin? Membeku adalah proses perubahan wujud dari, coba Malvin diulangi. Air, Miss. Iya, perubahan wujud dari benda, air benda apa? Benda cair menjadi? Benda padat, Miss. Oke, bisa ya? Ada yang mau ditanya tentang membeku? Ini gambarnya Miss kasih lihat. Membeku. Kita masukkan air. Oke. Benda padat. Benda cair. Nih, air dia benda cair. Ke dalam lemari pendingin akan berubah menjadi padat. Sesuai dengan sifatnya, air kan menempati segala ruang, ya kan? Jadi dia akan memadat membentuk wadahnya. Nih. Kalau dia bentuk dari cetakannya adalah kotak, maka nanti es batu yang terbentuk akan kotak juga. Kalau kita masukkan ke dalam, nih, bentuknya seperti aqua.
bentuknya seperti botol aqua, maka es yang membeku juga akan seperti bentuk aqua. Nih. Ini dia cetakannya. Kalau benda cairnya kita masukkan ke cetakan yang kotak, nanti dia akan membentuk benda padat yang kotak juga, sesuai. Oke, membeku sudah bisa ya? Perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Oke, selanjutnya kita bahas yang menguap. Coba Miss mau satu orang dulu yang baca, tapi di buku kalian dari halaman 7 paling atas. Nikadek dulu. Oke, Nikadek. Di buku kalian halaman 7 paling atas, mulai dari situ bacanya. Buku SPS halaman 7. Selain membuat minuman dingin, apakah kamu pernah membuat minuman hangat? Untuk membuat minuman hangat, kamu memerlukan air panas. Kalian mungkin pernah melihat ibu dan ayah merebus air. Berhati-hatilah jika ayah atau ibumu memanaskan air. Jangan pernah memegang ceret yang digunakan untuk merebus air. Air yang dipanaskan akan menghasilkan uap air. Oleh karena uap yang dihasilkan banyak, ceret dapat berbunyi seperti fluid. Air yang dipanaskan dapat berubah menjadi uap air. Uap air adalah air yang berbentuk gas. Jadi air yang berwujud cair dapat mengubah menjadi gas apabila dipanaskan. Proses perubahan dari wujud cair menjadi gas dinamakan menguap. Oke, thank you Nikadek. Jelas ya? Kalian ditanya tadi, pernahkah kalian melihat bahwa proses memanaskan air? Pernah ya? Pernah lihat mamanya masak air? Nah, dari air yang suhunya biasa, yang kita ambil dari saluran air, kita masukkan misalnya ke ceret atau ke panci. Nah, ini dia. Maka nanti setelah kita panaskan, lama-kelamaan air akan mendidih kan? Airnya nanti akan, suhunya akan naik, terus naik, maka nanti akan mendidih. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Air akan berubah, katanya. Air akan berubah dari zat cair menjadi zat padat. Oke? Zat cair menjadi uap. Itu yang dinamakan proses menguap. Air yang dipanaskan dapat berubah menjadi uap air. Yaitu kalau kita lakukan pemanasan. Air akan berubah menjadi uap air. Oke? Wujudnya dari cair akan berubah menjadi gas. Masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Gas itu termasuk uap air termasuk benda gas kan? Nah, jadi air yang berwujud cair dapat berubah menjadi gas apabila dipanaskan. Ada perlakuan yang dilakukan. Jadi kalau air kita letakkan di suhu ruang biasa saja, dia tidak akan berubah, dia akan tetap air. Tapi kalau kita panaskan, apa yang terjadi? Dia akan berubah dari wujud cair menjadi gas. Oke? Jadi ingat, perubahan wujud benda itu dapat terjadi kalau kita lakukan perlakuan tertentu. Misalnya dipanaskan atau didinginkan. Kalau didinginkan dia akan membeku. Kalau kita panaskan dia akan berubah menjadi gas. Nih gambarnya, Miss kasih lihat. Awalnya tadi air ini dalam suhu ruang, suhunya biasa saja, kita sentuh masih bisa. Tapi kalau sudah dipanaskan, dia akan suhunya meningkat. Nah, setelah suhunya meningkat, dia akan berubah. Berubah, ini dia uap airnya. Uap air menjadi gas, oke? Dari yang dia di sini
cair menjadi gas. Bisa ya? Menguap. Coba diulangi dulu. Menguap apa tadi? Darren Ricardo. Menguap tadi apa? Darren Ricardo. Coba di-unmute. Oke. Menguap tadi proses apa? Perubahan? Mencair. Perubahan apa? Ini apa yang di bawah ini? Benda cair kita panaskan kan? Jadi menguap apa perubahan? Ayo Darren Ricardo. Apa tadi yang udah disampaikan? Perubahan wujud dari Air. Darren Ricardo belum bisa. Coba yang lain, siapa yang udah bisa? Siapa yang udah bisa? Coba. Oke, Kaylee Queen sudah bisa. Coba yang lainnya yang masih belum paham dengar ya. Menguap apa tadi Kaylee? Akan gas. Perubahan dari benda apa? Gas. Dari gas. Ini apa yang kita panaskan tadi? Benda? Air. Benda cair. Air kita panaskan, ya kan? Lama-lama dia nanti akan berubah menjadi Gas. gas. Mengalami Uap. proses menguap. Iya, mengalami proses menguap. Jadi dari benda cair dia akan berubah menjadi benda gas. Oke? Nanti dia terbang, uap airnya ini terbang ke udara. Dari dia air, yaitu benda cair, kalau kita panaskan, akan berubah menjadi benda gas. Sudah bisa? Ada lagi yang mau ditanya? Coba, Miss coba ya. Siapa ini? Verika. Verika menguap sudah bisa menguap. Pengertian dari menguap, coba. Perubahan dari apa tadi? Air menjadi benda gas. Oke, good. Dari benda cair menjadi benda gas. Ya, lihat aja. Menguap. Nih. Kalau kita panaskan, air di dalam ceret ini akan keluar. Lihat uapnya, ya. Lihat uapnya. Nah, kita lanjut ke menyublim sekarang. Menyublim. Oke, Miss mau Chelsea yang baca. Chelsea Theodora, coba baca. Menyublim. Menyublim. Kamu pasti pernah melihat kapur. Selain mencair, mana suaranya? Chelsea Theodora kuat. Ini yang di slide aja baca. Selain mencair, membeku, menguap, dan mengembun, ada lagi perubahan wujud dan disebut menyublim. Kamu pasti pernah melihat kapur, barus, atau kamper yang digantung di dalam lemari.
pakaian setelah beberapa hari Camper mengecil dan kemudian hilang. Ayah atau ibu tidak mengambil. Camper itu ayah dan ibu tidak memindahkan. Camper hilang karena berubah menjadi gas. Gas membuat baju menjadi wangi. Perubahan wujud benda dari wujud padat menjadi gas disebut menyublim. Oke, thank you. Menyublim. Itu tadi perempuan ya. Coba satu lagi Miss mau yang laki-laki baca. Buat suaranya. Dilan Kenjiro. Dilan. Oke, menyublim. Buat suaranya baca. Selain mencair, membeku, menguap, dan mengembun, ada lagi perubahan wujud yang disebut barus atau kamper yang digantung di dalam lemari pakaian. Setelah beberapa hari, kamper mengecil dan kemudian hilang. Ayah atau ibu tidak mengambil kamper itu. Ayah dan ibu tidak memindahkan. Kamper menghilang karena berubah menjadi gas, membuat baju menjadi wangi. Perubahan wujud benda dari wujud padat dan menjadi gas disebut Menyublim. Oke, thank you. Menyublim ya. Kalau kalian pernah lihat di lemari pakaian ada yang namanya kapur barus. Ya, atau camper. Jadi selain mencair, membeku, menguap dan mengembun, ada lagi satu lagi perubahan wujud, yaitu menyublim. Kalau kalian belum pernah dengar. Menyublim. Jadi menyublim itu adalah perubahan wujud dari benda padat langsung menjadi benda gas. Dari benda padat langsung menjadi benda gas. Jadi biasanya kalau kalian perhatikan di lemari, mungkin mama kalian itu sering meletakkan kapur barus atau camper ya di lemari. Nanti dia itu bisa membuat pakaian atau lemari kita menjadi harum. Ini, Miss kasih lihat gambarnya. Udah pernah lihat? Siapa udah pernah lihat ini? Oke, Kirencit sudah pernah. Siapa yang udah pernah? Coba angkat tangan. Siapa di rumahnya ada ini? Oke, Gwen pernah, Kak Swindra juga, Malvin juga. Nah, ini adalah kapur barus ya. Dia bendanya padat. Oke, nih. Biasanya diletakkan di lemari. Bentuknya seperti permen ya kan? Padat, bulat, kecil-kecil. Nah, kalau kalian lihat ini di lemari, jangan dimakan ya. Ini bukan makanan. Ini dia wangi dan juga keras. Ini adalah kapur barus tadi Miss katakan, kapur barus ya. Jadi ini akan mengalami perubahan wujud tanpa kita lakukan apapun. Jadi nanti campernya ini akan berubah wujud dari benda padat langsung menjadi benda gas. Jadi dia akan menguap sendiri. Dia akan menjadi gas sendiri. Nah, itu adalah proses menyublim, oke? Nanti kalau kalian perhatikan campernya ini akan lama-lama menjadi kecil. Padahal tidak kita apa-apakan. Kita letakkan saja, dia lama-lama akan mengecil. Karena apa? Karena dia mengalami proses menyublim. Itulah yang membuat pakaian kita di lemari akan menjadi harum. Nah, pernah lihat yang seperti ini lagi bentuknya? Yang dia digantung. Nah, di dalamnya ini dia kapur barusnya. Di dalam warna biru, pink, dan kuning ini. Nah, itu dia. Di dalam sini ada kapur barus atau campernya. Jadi, ini yang bisa membuat pakaian kita di dalam lemari menjadi harum.
Bisa ya? Menyublim. Perubahan benda wujud benda dari apa tadi? Lexia Jolie. Kalau menyublim? Menyublim perubahan wujud benda dari wujud padat menjadi gas, Miss. Oke, langsung ya dia. Dari padat menjadi gas. Contohnya nanti kalau Miss tanya, contoh benda yang mengalami proses menyublim adalah kapur barus, ya, kapur barus atau camphor. Ada yang mau ditanya? Coba ini Kaswindra, ya Kaswindra. Miss mau baca. Mau baca? Udah lewat kita yang membaca. Oke, ini lanjut ke sini saja. Kaswindra, ayo baca. Benda-benda mengalami Benda-benda yang mengalami perubahan wujud dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan wujud ke bentuk semula dapat terjadi jika benda berada pada keadaan lingkungan tertentu. Sebagai air yang mengalami pemanasan akan berubah wujud menjadi uap air, sementara itu uap air yang mengalami pendinginan akan mengalami perubahan wujud pengembun dan menjadi air kembali. Oke, thank you. Nah, katanya ada benda yang mengalami perubahan wujud dan dapat kembali ke bentuk semula. Jadi sebelum ujian yang udah kita bahas ini di buku sainsnya. Ada benda yang mengalami perubahan wujud yang dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan wujudnya dapat kembali ke bentuk semula terjadi jika benda berada pada keadaan lingkungan tertentu, katanya. Contohnya apa? Ada air, ya. Air kalau kita panaskan, tadi air menjadi uap air kan? Kalau kita panaskan air menjadi uap air. Nah, kalau uap airnya itu kita dinginkan lagi, dia akan kembali lagi menjadi air, ya. Kalau tadi uap airnya kita dinginkan lagi, dia akan kembali menjadi uap air. Coba ini Miss kasih lihat gambarnya ya. Kalau kalian masih ingat kemarin Miss sudah bahas tentang nih mengembun. Ini bisa dilihat. Nah, kalau air kita panaskan, menguap kan? Nah, uapnya dalam wujud gas. Kalau gas ini kita dinginkan lagi, dia akan kembali menjadi air. Ya, lihat ditutupnya ini. Kalau uap airnya ini kita tampung, ditutup kaca, dia akan langsung kembali menjadi air. Jadi ini dia perubahan wujud benda yang dapat kembali ke bentuk semula. Air kalau kita panaskan akan menguap, lalu didinginkan kembali, dia akan menjadi air kembali. Oke? Jocelyn bisa, Jocelyn? Jocelyn? Paham? Tadi Miss katakan apa? Air. Kalau kita panaskan menjadi apa? Mengembung. Air kalau kita panaskan mengembun. Ini jadi apa ini? Air kalau kita panaskan jadi menguap. Ini kan uap air kan yang terbang ke udara ini. Nah, kalau kita panaskan dia akan menguap. Lalu kalau uapnya kita tampung atau kita dinginkan, ditutup kaca ini, nah apa yang terjadi? Dia kembali lagi menjadi air, ya. Air. Oke. Jadi ada perubahan wujud benda yang dia dapat kembali lagi ke bentuk semula. Awalnya dia air, berubah jadi gas, kembali lagi menjadi air. Contohnya lagi,
Yang air membeku tadi. Mana tadi air membeku? Nih, tunggu ya. Nah, air yang dia zat cair, kalau kita ini, air kan dia masih dalam bentuk zat cair. Kalau kita dinginkan dia akan membeku. Nah, kalau kita biarkan lagi es yang sudah membeku ini di ruangan terbuka, kembali lagi nggak dia jadi cair? Kembali lagi nggak dia jadi cair? Kembali kan? Maka contoh dari benda yang kembali dia ke bentuk semula yaitu air. Dia dari benda cair, setelah kita bekukan, dia membeku, dan kalau kita letakkan lagi di suhu ruang, dia akan kembali mencair. Oke. Ada beberapa contoh lain. Coba baca. Aaron, berikut contoh perubahan wujud benda. Coba baca. Kuat suaranya ya. Lilin yang meleleh Baca dari karena contoh. Berikut adalah contoh, itu baca. contoh perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula. Lilin yang meleleh karena dipanaskan akan mengeras kembali ketika dingin. Es akan kembali berwujud cair ketika dipanaskan atau dibiarkan dalam ruang terbuka. Garam yang larut di dalam air akan kembali memadat menjadi kristal garam ketika air diuapkan. Oke, ini dia ada contoh dari benda yang dapat kembali ke bentuk semula. Pernah lihat lilin? Lilin kalau kita panaskan akan meleleh kan? Dia menjadi benda cair. Tapi kalau dia dingin lagi, lilinnya akan keras kembali. Keras dan kita bentuk lagi, dia bisa kembali ke bentuk lilin kembali. Oke? Lilin kalau kita panaskan akan meleleh. Tapi kalau dia didinginkan lagi, dia akan mengeras. Balik lagi dia jadi lilin. Lalu yang kedua, yang tadi udah Miss jelaskan. Es. Kalau kita panaskan, es yang awalnya wujud cair, kalau kita panaskan, dia akan menguap. Nah, kalau uapnya kita dinginkan atau kita tampung dengan penutup kaca, dia bisa kembali menjadi cair. Ya. Yang ketiga ada garam. Kalau garam kita larutkan dengan air. Pernah coba garam kita larutkan, pernah kalian coba? Garam kalian larutkan di air, dia akan mencairkan sama seperti gula. Nah, kalau garam kita larutkan ke air, dan nanti kita uapkan lagi, dia bisa kembali menjadi garam. Dia dapat menjadi kristal kembali. Oke. Ini adalah 3 contoh dari benda yang dapat kembali ke bentuk semula. Ada yang mau ditanya? Udah paham tentang perubahan wujud benda? Yang pertama tadi kita bahas membeku. Coba. Miss mau tanya dulu. Yang pertama tadi kita bahas membeku. Membeku apa tadi? Brian Maxwell? Coba, membeku. Coba, mana Brian Maxwell? Kenapa hilang? Brian Maxwell. Nah. Brian, kok nggak bisa ini di-unmute? Perubahan dari cair padat, Miss. Oke, yang bisa saja.
Cikatan, halo Cikatan. Cikatan. Nah, tadi yang pertama yang udah kita bahas hari ini adalah membeku. Membeku perubahan wujud dari apa? Benda apa? Padat. Menjadi Cair. membeku. Gas. Hah? Membeku. Air yang kita masukkan ke Air lemari menjadi pendingin. padat. Perubahan wujud dari benda apa itu? Air menjadi padat. Cair menjadi padat, Miss. Iya, cair menjadi padat. Jangan terbalik ya. Lalu, Miss mau tanya, Verika. Verika, lah, menguap. Yang selanjutnya tadi udah kita bahas menguap. Apa menguap? Perubahan wujud dari Cair menjadi gas. good. Cair menjadi gas karena kita apakan? Panaskan. Good. Karena kita panaskan. Jangan lupa ya, yang lain dengar. Menguap, perubahan wujud dari benda cair menjadi gas karena kita panaskan. Coba yang ketiga, menyublim. Fabian. Fabian, menyublim tadi? Kalau menyublim tadi apa, Fabian? Perubahan wujud benda Padat menjadi gas. Good. Benda padat menjadi gas. Contohnya apa tadi yang menyublim? kapur barus, Miss. Kapur barus. Ya, good. Kapur barus. Atau kamper, Miss. Dan kamper. Oke. Nah, kalau dia perubahan wujud benda yang dapat kembali ke bentuk semula. Coba Peter Winata. Miss mau tanya Peter Winata dulu. Apa benda yang dia dapat kembali ke bentuk semula? Tadi ada 3 kan? Coba satu dari kamu apa? Lilin. Batu. Es batu, Miss. Es batu bagaimana dia? Kalau dia cair bisa kita buat lagi, Miss. Dengan cara es batu supaya dia mencair bagaimana? Kita biarkan di ruangan terbuka. Oke, berarti dia kembali lagi menjadi bentuk cair ya kan? Ya, good. Lalu contoh yang lain. Ada 3 tadi. Claresta, Lilin, coba. Miss. Claresta. Miss. Claresta. Yang lain di-unmute dulu, Miss tanyanya Claresta. Nah, tadi apalagi contoh yang dia benda dapat kembali ke bentuk semula. Ada 3 tadi, apa? Es, Miss. Apa Claresta? Es. Hah? Apa Claresta? Benda yang dapat kembali ke bentuk semula. Es. Claresta es. Kayak mana esnya? Dari benda cair bisa kita dinginkan menjadi benda padat. Lalu kalau kita biarkan di ruangan terbuka, dia bisa mencair lagi. Yang lain apa tadi? Ada lilin ya, Miss katakan. Kenju Tanziro. Coba. Masih ingat? Coba yang tadi. 3 ada contoh, Miss kasih. Benda yang dapat kembali ke bentuk semula. Yaitu lilin. Lilin kalau lilin dipanaskan akan mencair. Nanti lilinnya kalau udah dingin lagi, dia akan padat lagi, menjadi lilin lagi. Bisa ya? Ada yang mau ditanya? Oke, pelajaran kita sampai sini. Jangan lupa diulang lagi tentang mencair,